Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ganesha Samputri Perdana dari SDN Selosari 1 CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur akan mempresentasikan Jurnal Refleksi Dwi Mingguan ke-12 dengan fasilitator Bapak Teguh Supriyadi dan pengajar praktik Ibu Ida Yuliastuti. Dalam refleksi jurnal Dwi Mingguan ini saya menggunakan model 4F. Yang pertama ada fact atau fakta, yang kedua feeling atau perasaan, yang ketiga finding atau pembelajaran, dan yang keempat future atau penerapannya. Model 4F yang pertama yaitu fact atau peristiwa. Pada materi Dwi Mingguan yang terakhir ini diawali dengan kegiatan di ruang kolaborasi, yakni pada tanggal 22 Mei 2023. Pada ruang kolaborasi ini kami melakukan diskusi kelompok dalam merancang program yang berdampak pada murid. Di hari berikutnya, yakni tanggal 23 Mei 2023, kami mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami di ruang kolaborasi sesi 2. Alhamdulillah, presentasi kami berjalan cukup lancar dan mendapatkan apresiasi dari Bapak Fasilitator, Bapak Teguh Supriyadi. Selanjutnya, kami juga mengerjakan tugas demonstrasi kontekstual dengan merancang program sekolah yang berdampak pada murid dengan menerapkan tahapan bakca seperti yang telah dipelajari di modul 1.3. Kemudian tanggal 26 Mei 2023, kami melaksanakan kegiatan elaborasi pemahaman bersama instruktur Ibu Anastasia yang sangat luar biasa dalam memaparkan materinya yang membuat pemahaman kami menjadi semakin kuat. Setelah itu, kami mengerjakan tugas koneksi antar materi yang ada di LMS. Dari situ, kami mencoba untuk menjabarkan pemahaman kami di modul 3.3 dan juga mengaitkan dengan materi modul-modul sebelumnya. Di minggu ini kami juga mengikuti kegiatan pendampingan individu 5, di mana kami mempraktekkan kegiatan supervisi akademik dalam tahapan percakapan pasca observasi yang didampingi oleh pengajar praktik, yakni Ibu Ida Yuliastuti. Kemudian kami mengikuti kegiatan post-test modul 3.3 yang merupakan kegiatan terakhir di modul 3.3 ini pada tanggal 30 Mei 2023. Kami juga mengikuti kegiatan Lokakarya 5 di SMA Negeri 1 Murah. Dalam Lokakarya 5 ini kami berdiskusi terkait program yang dirancang dengan menggunakan tahapan bakja, tetapi hanya tahapan pada B, A, dan G. Kemudian Loka 5 ini memberi banyak manfaat kepada kami karena bisa saling berbagi program atau ide terkait program yang berdampak pada murid yang nantinya dapat kita terapkan pada lembaga kita masing-masing. Dalam model 4F yang kedua yaitu feelings atau perasaan. Saya bersyukur sekali karena bisa belajar banyak dalam modul 3.3 ini. Dalam modul ini saya bisa lebih memahami bagaimana bagaimana cara, manfaat, dan peran pengelolaan program yang berdampak pada murid di suatu lembaga. Dan membuat saya semakin antusias tentunya dan tertantang untuk terus belajar, memberikan yang terbaik bagi murid saya. Dalam modul 3.3 ini, pengelolaan program yang berdampak positif pada murid, saya menjadi tahu dan sadar bahwa tugas guru adalah membimbing dan menuntun murid agar mereka mampu memimpin proses belajarnya sendiri sehingga kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Dalam modul ini saya juga banyak belajar tentang pentingnya seorang guru mengajak murid untuk terlibat dalam program sekolah, baik itu intra
kokurikuler dan ekstrakurikuler. Selain itu, dalam menyusun sebuah program, kita harus mengutamakan kepentingan murid dan memperhatikan aset-aset yang ada di sekolah. Sehingga dalam pengelolaan program itu berprinsip dari murid untuk murid. Dari modul 3.3 ini juga bisa membuka pemikiran saya terkait kepemimpinan murid. Yang dulunya saya beranggapan bahwa kepemimpinan murid hanya berkaitan dengan murid yang menjadi ketua kelas, ketua kelompok, maupun pemimpin barisan. Ternyata pandangan saya tersebut kurang tepat. Dalam modul 3.3 ini, kepemimpinan adalah di mana murid mampu mengarahkan pembelajaran mereka sendiri, membuat pilihan-pilihan, menyuarakan opini, mengajukan pertanyaan dan mengungkapkan rasa ingin tahu, berpartisipasi dan berkontribusi pada komunitas belajar, mengkomunikasikan pemahaman mereka kepada orang lain, dan melakukan tindakan nyata sebagai hasil proses belajarnya. Dalam model 4F yang ketiga, yaitu finding atau pembelajaran. Dalam mengelola program sekolah, terlebih dahulu kita harus memetakan 7 aset sekolah, yaitu modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan, modal politik, modal agama atau budaya, dan modal finansial yang dapat digunakan sebagai penunjang terlaksananya program, di mana program sekolah yang dibuat harus mampu berpihak pada murid sehingga akan menumbuhkan kepemimpinan murid. Kita harus sadar dan terencana terus terbangun dan menguatkan kepemimpinan murid atau student agency dengan memberikan ruang dan melibatkan murid dalam memberikan suara atau voice, pilihan choice, dan kepemilikan ownership dalam pengelolaan program yang ada di sekolah. Memberdayakan murid saat program sekolah direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi sehingga terwujudnya lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Kita menyadari sebagai mitra bagi guru dalam pembelajaran, mengupayakan terwujudnya lingkungan sekolah yang mendukung tumbuhnya murid-murid yang mampu menjadi pemimpin dalam proses pembelajarannya sendiri dan menekankan kepemimpinan murid dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Model 4F yang keempat yaitu future atau penerapan. Setelah mempelajari modul di 3.3 ini, pengelolaan program yang berdampak pada murid, saya akan menerapkannya pada murid saya dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas maupun di sekolah. Dalam mengelola program yang berdampak pada murid, hendaklah kita melihat potensi atau kekuatan berbasis aset dengan langkah-langkah yang teruji. Selain itu, dalam mengelola program sekolah yang berdampak murid, saya akan menerapkan prakarsa perubahan dengan tahapan bagja dan melibatkan murid dalam merancang program dengan memperhatikan aspek suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Demikianlah jurnal refleksi Dwi Mingguan ke-12 yang telah saya paparkan. Terima kasih. Salam Bapak Guru, Ibu Guru hebat. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.